Apakah perkataan salah seorang sahabat yang tidak mencapai derajat marfu' hukman itu bisa dijadikan hujjah atau tidak? Ya, bisa dijadikan argumentasi atau tidak? Maka di sini terjadi khilaf di kalangan para ahli ilmu. Yang pertama, bahwasanya pendapat sahabat tersebut adalah hujjah. Bisyartin alla yukhalifa nassan, dengan syarat dia tidak menyelisihi nas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena nas tentunya lebih tinggi daripada pendapat siapapun, termasuk pendapat para sahabat. Oke? Dan juga walau sahabiyan akhar, dan juga ketika pendapatnya tersebut itu tidak menyelisih pendapat sahabat yang lain. Tidak menyelisih sahabat yang lain seperti itu. Sehingga kalau pendapat seorang sahabat tersebut menyelisih nas Al-Quran dan Sunnah, maka ukhidha bin nassi, yang diambil adalah nas, bukan pendapatnya. Ya. Dan kalau misalkan yang diselisihi adalah pendapat sahabat yang lain seperti itu, maka apa? Ukhidha bir rajih, yang diambil yang rajih, yang unggulnya, yang lebih mendekati kebenaran, seperti itu. Oke? Ini pendapat yang pertama. Sementara pendapat yang kedua, wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berpendapat, ada yang mengatakan inna qaula sahabiyyi laisa bihujjah. Sesungguhnya perkataan seorang sahabat itu bukanlah hujjah. Kenapa? Karena sama-sama bashar, sama-sama manusia, sama-sama orang dengan kita yang yajtahidu, yang berijtihad. Seperti itu. Dan orang yang berijtihad sama-sama bashar dengan kita, yusibu wa yukhti'u. Kadang-kadang benar, kadang-kadang keliru. Ya, itu pendapat yang kedua. Nah, sekarang pendapat yang ketiga, wa minhum man qala, dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya pendapat sahabat itu hujjah, tapi cuma dua yang dijadikan hujjah, yaitu pendapatnya Abu Bakar dan Umar, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqtadu bil ladaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Ya, ikutilah oleh kalian semua dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian qala aidan, dan juga Rasulullah SAW bersabda, ayyuti'u Abu Bakrin wa Umar yurshidu, jika mereka mengikuti, jika mereka menaati Abu Bakar dan Umar, maka mereka ditunjuki, kata Nabi SAW. Ini hadis dua-duanya sahih, ada yang dikeluarkan Imam Ahmad, disahihkan Al-Albani, dan yang kedua dikeluarkan oleh Imam Muslim, tentu sahih. Nah, ini pendapat yang ketiga. Bagaimana dengan pendapat selain Abu Bakar dan Umar? Menurut pendapat yang ketiga, selain Abu Bakar dan Umar, maka bukan hujjah. Oke. Ya. Kemudian terakhir pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat, yang ini kemudian dipilih oleh sebagian ulama, ya, di zaman kontemporer sekarang, diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang memilih pendapat ini. Termasuk saya juga termasuk condong atau cenderung pada pendapat ini. Yaitu apa? Yang nampak bagi kami bahwasanya qaul sahabat, qaul sahabi, perkataan seorang sahabat atau pendapat seorang sahabat itu hujjah in kana min ahlil ilmi wal fiqhi. Itu hujjah kalau beliau yang mengeluarkan pendapat ini dari kalangan ahli ilmunya dan ahli fiqihnya. Wa illa falaysa bihujjah. Sementara kalau bukan dari kalangan ahli fiqhi wal ilmi, maka yang seperti ini bukanlah hujjah.